Baik kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Yogi dari Bersihkah Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua orang rekan saya, tentu dalam satu segmen yang sangat menarik, yaitu Energy Talk dengan tema adalah Story of Us. Story of Us ini kita akan bercerita tentang dua orang tim advokat yang mengajukan JR Minerba. Jadi kalau misalnya teman-teman agak melihat beberapa waktu ke belakang, tepatnya tanggal 9 Agustus 2021, itu adalah kali pertama kemudian JR Undang-Undang Minerba sidangnya itu dibuka. Dan kebetulan Eti, Direktur LBH Semarang, serta Jamil dari Jatam Nasional itu juga hadir dalam proses tersebut dan kemudian berposisi sebagai kuasa hukum dari para pemohon. Ya kita sudah tahu lah pemohonnya ada Eknas Walhi yang diwakili oleh Mbak Yaya, terus kemudian ada Jatam Kaltim yang diwakili oleh Bung Pradharma Rupang, serta kemudian ada dua warga ya. Yang pertama adalah Pak Yaman, warga dari Bangka Belitung, yang dalam beberapa waktu belakangan ini juga wilayahnya sedang bermasalah. Jadi ada pertambangan di wilayah laut Matras gitu, dan itu berdampak terhadap kehidupan nelayan. Nah, kawan-kawan, saya ingin menyapa dulu Jamil. Halo Jamil. Halo, Bang Yogi. Oke, Jamil ini dari Jatam Nasional ya. Iya. Dan saat ini kebetulan sedang bermukim di Kalimantan. Di Kalimantan, satu wilayah yang merupakan wilayah ekspansi pertambangan batubara terbesar kali di Indonesia ya, Mil ya? Iya, terbesar Indonesia. Besar. Mungkin Jamil bisa memperkenalkan diri sambil menyapa kawan-kawan. Silakan, Mil. Ya, halo, rekan-rekan sekalian. Saya Jamil dari Jatam Nasional. Oke, thank you Jamil. Dan yang kedua ada Eti Oktaviani, Direktur LBH Semarang. Halo Eti. Halo Bang Yogi. Oke, Eti ini adalah Direktur di LBH Semarang. Sudah berapa lama, Ti, menjadi Direktur di LBH? 8 bulan, Bang. 8 bulan ya, artinya perjuangan masih panjang, Ti ya? Masih panjang, Bang. Masih panjang. Ya, silakan Ti, disapa kawan-kawan. Halo kawan-kawan semua, ketemu dengan saya, bisa dipanggil Eti dan lebih senang dipanggil Eti. Thank you Bang Yogi. Oke, lebih senang dipanggil Eti ketimbang dipanggil apa? Emang ada yang manggil apa lagi selain Eti? Eti, bukan Eti. Oh, itu faktor dialek ya. jadi banyak sekali mungkin orang yang salah memanggil nama karena faktor dialek. Baiklah kawan-kawan, saya mungkin ingin ke Jamil dulu. Jamil ini lahir dan besar di sebuah pulau di wilayah utara Kalimantan, Emil ya? Iya, benar. Pulau Sebatik. Nah, terus menghabiskan masa kecil, Jamil lahir di Pulau Sebatik, besar, sampai SMA apa? Sampai kapan, Mil? Sampai SMA di sana. Sampai SMA di Pulau Sebatik. Tapi mungkin Jamil bisa cerita dulu tuh, posisinya Pulau Sebatik itu di mana? Karena mungkin saja orang banyak yang nggak tahu. Walaupun dari sisi namanya sih, beberapa kayaknya juga udah familiar gitu. Tapi mungkin banyak yang belum tahu. Silakan, Mil. Iya, saya cerita sedikit ya rekan-rekan semua tentang Pulau Sebatik. Sebetulnya kalau tanya Pulau Sebatik, kayaknya yang paling tahu itu Pak Muldoko. Karena dia ahli perbatasan. Oh iya. Jadi Pulau Sebatik itu perbatasan Indonesia-Malaysia ya, Mil ya? Iya, perbatasan Indonesia-Malaysia. Itu satu pulau kecil di utara Kalimantan ya? Satu pulau, dua negara tuh di pulau itu. Maksudnya? Pulaunya dibagi dua. Separuh wilayah Indonesia, separuh lagi punya Malaysia gitu. Jadi di Sebatik itu juga ada wilayah Malaysianya ya? Ada. Oke, menarik nih kehidupan di perbatasan ya. Silakan lanjut, Mil. Dan di sana ini memang salah satu persoalannya itu soal batas-batas wilayah tidak jelas tuh. Yang terbaru misalnya
kantor camat yang dibangun menggunakan dana APBD, APBN itu setelah dipetakan ulang masuk wilayah Malaysia. Kan lucu. Kantor camat Indonesia tuh. Iya, kantor camat Indonesia gitu. Ternyata itu masuk wilayah ini ya, wilayah Malaysia. Ya. Itu Terus juga jadi soal karena ini memang perbatasan nggak pernah jelas, sementara Malaysia juga ya mirip wilayah Sabah ya, di sana itu mirip kayak Singapura, daratannya nambah lewat proses reklamasi sampai batas laut juga berubah kan. Oke, jadi ada beberapa proyek gitu, reklamasi. Iya. Itu proyek reklamasinya untuk apa aja tuh, Mil? Kalau di Malaysia mereka bangun kota ya, satu Bandar Tawau itu Sabah itu kotanya itu hasil reklamasi itu. Udah lama mereka ngelakuin itu. Sekitar 1-2 kilometer keluar lepas pantai itu reklamasi semua. Kalau kehidupan ya lanjut. Kalau di Sebatik ya pelabuhan gitu reklamasinya. Kalau kehidupan masyarakat di Sebatik pada umumnya apa nih? Pada umumnya di sana itu orang-orang umumnya nelayan, petani gitu, karena memang pulau ya, pesisir laut. Lalu tani, tapi petaninya ya pertanian monokultur kayak coklat, sawit, gitu-gitu. Oke, jadi kalau untuk dipakai pertanian harian, ada nggak petani yang subsisten gitu? Sedikit banget. Sedikit ya. Kenapa hal itu terjadi ya, Mil ya? Oh, itu ini latar belakang orang-orang yang tinggal di pulau itu sebetulnya. Itu pertama mereka sangat dipengaruhi dengan budaya dari Malaysia karena hampir seluruhnya dari mereka itu adalah mantan pekerja migran di Malaysia, bekerja di perkebunan coklat dulu, juga perkebunan sawit atau karet. Sehingga setelah mereka pulang dari Malaysia ke Sebatik, yang mereka lakukan adalah menanam sesuatu yang mereka kerjakan di Malaysia tuh. Kan sama tanamannya. Jadi karena berpengalaman kerja di perkebunan-perkebunan yang sifatnya monokultur, akhirnya ketika pulang mereka melakukan aktivitas yang sama. Benar. Kalau kebun coklat, dia juga nanam coklat gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi ada yang menarik dari Pulau Sebatik ini ya. Pertama, Pulau Sebatik itu lagi-lagi saya tegaskan ini perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, Pulau Sebatik itu kan artinya begini, banyak imigrasi ya dari Indonesia ke Malaysia ya. Bahkan kalau dari sejarahnya dulu, Pulau Sebatik itu adalah satu wilayah yang penghuninya itu tidak terlalu banyak. Benar. Hanya jadi. Nah, dulu itu penghuninya Sebatik itu dikenal sebagai pulau tempat persinggahan ketika orang dari Tarakan misalnya ke Malaysia singgah, atau ada beberapa kelompok suku masyarakat yang memiliki situs-situs keramat di pulau itu. Sebut saja misalnya saudara-saudara kita yang dari Tidung punya situs keramat di wilayah itu. Dari Pulau Tidung? Iya, dari wilayah Sebuku, sebetulnya Sebuku Sembakong. Sekarang kan itu Pulau Tidung orang kadang keliru nih, Bung Yogi, aku luruskan dikit. Sebenarnya Pulau Tidung itu nggak ada, yang ada itu Kabupaten Tanah Tidung yang diambil dari nama suku tertentu di Kalimantan, jadi nama kabupaten tuh. Oke. Untuk kebutuhan daerah otonom Kaltara 2012 yang lalu. Begitu. Nah, orang-orang baru mulai menghuni pulau itu ya sekitar tahun 60-an, 64 dan tahun 70-an itu tanah di daratan satu pulau itu, khususnya yang daratan Malaysia itu udah selesai, semua udah ada pemiliknya tahun 70-an. Lewat mekanisme retribusi tanah melalui kepala desa waktu itu. Jadi nggak ada lahan yang tidak bertuan di pulau itu. Udah didistribusikan. Tapi saya nggak tahu merata atau tidak pendistribusian. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak ya. Karena bagaimanapun juga kepentingan tanah itu alat produksi dan pasti banyak orang berkepentingan. Nah, yang menariknya lagi adalah itu berada di perbatasan, pernah masuk Kabupaten Nunukan,
Awalnya Bulungan. Oh, Bulungan. Terus jauh juga sebelumnya Bulungan. Tahun 99, 2000 baru jadi masuk di wilayah Kabupaten Nunukan karena Bulungan dimekarkan bersama dengan Kutai Barat waktu itu, Kutai Timur, Malinau, Nunukan tuh dimekarkan. Nah, sementara kita tahu ya, misalnya wilayah-wilayah Nunukan itu adalah wilayah-wilayah yang sering dijadikan tempat transit bagi TKI-TKI. Bahkan kemudian beberapa TKI-TKI yang bermasalah tuh, seperti peristiwa dulu kan ada satu peristiwa di Nunukan tuh kalau masih ingat, ya kan, di mana kemudian TKI-TKI di deportasi gitu, terus kemudian mereka terlantar di rumah transito di Nunukan dan kemudian terjadi satu persoalan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Sejarah CLS di Indonesia itu berawal dari kasus itu kalau tidak salah. Iya, CLS pertama. Iya kan, yang pengen saya gali dari Jamil adalah bayangkan satu wilayah perbatasan di mana kemudian di satu pulau kecil itu ada dua wilayah, ada wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia. Pasti kemudian ada persaingan masalah hidup itu, persaingan masalah kesejahteraan dan lain sebagainya tuh. Iya kan? Itu cerita perbatasan di beberapa wilayah Indonesia kan begitu tuh. Seringkali kemudian orang Indonesia itu mencari penghidupan melintasi perbatasan ke wilayah Malaysia dan lain sebagainya. Saya nggak tahu dalam konteks kesejahteraan gitu ya, lebih sejahtera wilayah yang mana tuh di Nunukan, itu satu. Yang kedua, ini juga jadi tempat transit, jadi tempat persinggahan atau bahkan jadi tempat keluar masuk orang dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya gitu. Bahkan kemudian beberapa peristiwa yang bernuansa kemanusiaan, TKI dan lain sebagainya juga berkelindang di situ. Tapi kemudian pertanyaan saya adalah, sama halnya dengan wilayah Kalimantan, apakah Pulau Sebatik juga menjadi wilayah ekspansi pertambangan atau tidak? Gitu tuh. Ada tiga hal itu tuh. Mila, kalau bisa dijawab dulu, menarik tuh. Bisa. Yang pertama, aku mau cerita dulu. Memang di pulau ini beberapa orang mempertanyakan nasionalisme kami nih, warga pulau ya. Oke. Kenapa? Karena dalam sehari-hari kita menggunakan dua mata uang tuh. Mayoritas bahkan ringgit Malaysia yang kami gunakan dibanding rupiah. Bahkan anak-anak kecil kalau ditanya siapa presidennya, kadang mereka nggak bisa jawab. Tapi siapa Perdana Menteri Malaysia, mereka bisa jawab. Oke. Itu soalnya. Dan bicara soal kesejahteraan, memang Malaysia masih menjadi menjadi semacam wilayah yang dipandang sebagai wilayah makmur, wilayah keselamatan bagi orang-orang di Sebatik, bahkan juga di luar Sebatik, bahkan dari Indonesia Timur, bahkan dari Jawa gitu. Karena kita bisa ngelihat langsung berapa jumlah TKI yang secara legal maupun ilegal yang keluar masuk Malaysia dari wilayah pulau itu. Mereka mencari kerja di sana. Terserah mau jadi apapun, karena memang standar upah itu tinggi ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Misalnya 3.000 ringgit itu upah yang bisa dibilang upah standar. 3.000 ringgit ya hampir dikalikan 3.500 itu jauh lebih besar ya daripada UMR kita di Indonesia yang 2 jutaan. Betul. Bahkan 1,5 juta tuh. Nah, perbandingan nilai uang itu yang juga menjadi alasan sebetulnya kenapa mereka lebih memilih bekerja di sana. Padahal mereka juga paham resikonya ketika mereka tidak punya dokumen. Kan Malaysia parah banget, ada hukum cambuk di sana masih berlaku. Bahkan di beberapa titik di Nunukan kita bisa ngelihat tuh orang dalam gangguan jiwa bisa kadang-kadang berdatangan dari Malaysia ke Nunukan. Artinya bukan berarti mereka tidak tahu resiko ya, resikonya tahu mereka ya. Tahu resikonya, cuman ya mau bagaimana lagi, ini soal hidup gitu kan. Mereka merasa mungkin tidak bisa hidup. Nah, kebutuhan pokok orang-orang di sana juga 80% dipenuhi dari Malaysia. Kenapa? Karena pertama kualitasnya bisa dibilang lebih terjamin karena barang itu belum begitu lama disimpan di dalam gudang misalnya. Kalau dari Indonesia, kalau dulu kan ribet ya, pesawat masih kurang,
angkutan laut juga kurang, orang masih pakai kapal kayu, barang itu bisa berbulan-bulan di laut gitu kan baru nyampe. Jadi kualitasnya sudah menurun tuh. Nah, kita memilih untuk beli di Malaysia kayak gitu. Ketika ke cerita tambangnya, sebetulnya pulau ini pulau kecil ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pesisir dan Pulau Kecil, dia masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang tidak boleh ada penambangan pasir maupun mineral, termasuk di terumbu karang gitu di pulau itu dilarang. Tapi secara tradisional awalnya pulau ini tahun 90-an udah ada tuh penggalian. Kalau kita lihat definisi pertambangan di Undang-Undang Pertambangan kan yang menggunakan metode pertambangan yang menggali, mengangkut, tapi nggak disebutin tuh berapa besarannya. Yang penting aktivitas kayak begitu itu masuk tuh dalam kategori pertambangan. Kalau masuk dalam kategori pertambangan, dia mestinya punya izin pertambangan. Kalau enggak, itu artinya pertambangan ilegal. Dan praktek itu yang terjadi di sana. Ada dua yang sangat terlihat. Yang pertama menambang pasir laut, lalu juga menambang di daratan yang biasa disebut dengan tanah timbunan tuh. Kalau menambang pasir laut artinya akan berdampak terhadap abrasi. Tentu. Dan kemudian berdampak juga terhadap kondisi biota lautnya dong. Iya, sangat berdampak gitu. Di sana di pulau itu terlihat perubahan. Misalnya ini data dari Dinas Lingkungan Hidup nih Kabupaten Nunukan. Tapi celakanya mereka hitung dari 2018 ke sekarang. Dari 2018 ke sekarang saja itu ada pergeseran bibir pantai sejauh 70 sampai 80 meter, Kang Yogi. Ke dalam. Itu 2018 saja. Padahal kalau kita lacak tadi dari tahun 90-an sejak orang mengenal bangunan beton, ditambah lagi otonomi daerah juga menyumbang kerusakan di pesisir itu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya otonomi daerah, dengan Kabupaten Nunukan dimekarkan, mulai bermunculan tuh proyek-proyek pembangunan, semenisasi jalan, pembangunan drainase di seluruh pulau itu. Sumbernya pasirnya dari pasir laut. Artinya itu kan efek dominonya kan pasti akan seperti itu tuh, efek dominonya kan. Pertanyaan berikutnya adalah masa kecil Jamil dihabiskan dalam situasi ketika pertambangan itu udah mulai atau belum? Udah mulai ya. Udah mulai. Ada yang bisa dibagi nggak masa kecil kamu, Mil? Udah mulai dan tambang itu dekat banget dari rumah gitu kan. Ya jalan sekitar 5 menit udah nyampe karena rumah dekat pesisir ya. Itu wilayah tambang dan dulu bahkan tidak paham ya efeknya apa, kenapa mereka nambang, tak kemudian jadi apa itu kami nggak ngerti. Justru kita itu sering ikut mobil-mobil pick up dulu ya, belum pakai truk dulu, masih pick up. Angkut pasir. Iya, angkut pasir, ikut mobil kan seru-seruan di atas mobil kenangin gitu. Bahkan kita juga mereka itu kan nampung ya pasir laut itu nggak langsung diangkut, jadi ditampung bentuk kayak gunung gitu. Nah kita sering di gunung-gunung pasir tambang itu kita main di situ. Lagi kecil mah happy aja, Mil ya? Iya, happy aja. Nggak ada resiko. Nggak ada pengetahuan. Jamil suka dikasih minuman sama orang-orang yang bekerja di tambang. Iya, kadang-kadang kan mereka nyiapin minuman kayak Coca-Cola apa. Itu mereka bagi tuh ke anak-anak. Dan buat anak-anak ya senang-senang aja. Buat anak-anak itu luar biasa happy banget pastinya. Oke. Sip. Itu Jamil menghabiskan masa kecilnya seperti itu ya. Sering ikut mobil-mobil pasir, sering dikasih Coca-Cola sama penambang. Bilang merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, artinya mau tidak mau kemudian situasi itu berdampak terhadap kondisi biota laut ya. Iya. Dan di awal tadi Jamil kan bilang di situ banyak nelayan. Itu bangkrut tuh lautnya. Dan akhirnya apa? Lautnya bangkrut. Orang-orang di pulau itu dulu kalau nyari udang itu nggak perlu keluar dari pulau, cukup di pesisir mereka udah dapat tuh.
udang yang kualitas ekspor yang bisa mereka jual ke Malaysia. Dulu tahun 2000-an masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Bahkan beberapa rumah di sana itu harus ditinggalkan penghuninya. Karena tiang rumah panggung ya di pinggir pantai, tiangnya justru tergantung beberapa tiangnya. Artinya itulah kalau di pulau-pulau kecil itu ya, artinya walaupun misalnya industri tambang pasirnya itu tidak besar-besaran gitu, tadi Jamil kan bicaranya bukan ekspansi industri gede gitu awalnya kan. Iya. Tapi karena itu banyak dan terus-menerus, maka kemudian lautnya jadi bangkrut juga, tidak mampu untuk menyediakan hasil bumi yang memadai bagi rakyatnya ya. Sekarang ada puluhan titik tuh kalau catatan DLH itu. Oke. Cuman celakanya juga DLH kayaknya apa ya? Ini entah sengaja salah atau memang tidak mau menindak tegas, justru para penambang ini dimediasi dengan aparat keamanan, itu bisa dilacak dengan mudah beritanya di media. Itu seringkali kalau di mediasi itu justru adalah sarana untuk ini sebenarnya. Bisa jadi untuk melanggengkan juga praktek-praktek penambangan, ada kemudian pihak-pihak ketiga yang mengambil keuntungan kan. Benar itu. Sip, Mil, aku ke Eti dulu ya. Eti. Halo Bang. Gadis Kendal. Iya nih, lahir di Kendal. Lahir di Kendal. Kendal itu adalah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dia berada di pesisir pantai utara ya. Betul sekali. Pantura. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang di Kendal itu menggantungkan hidupnya di laut atau juga tidak gitu? Gimana? Ya, jadi kalau masyarakat secara umum yang terlintas di kepalanya ketika dengar kata Pantura itu biasanya Semarang, Demak, Tegal, ya, betul. Kalongan. Tegal itu Tegal Bahari. Ya, dan Kendal itu seringkali terlewat ketika orang-orang mengingat kata Pantura. Padahal Kendal itu sebenarnya berada di tengah antara di samping persis kota Semarang. Ya, dan kemudian di Kabupaten Kendal sendiri itu sebenarnya wilayahnya cukup luas, sangat luas, berbatasan dengan 4 kabupaten kota, dan di bagian utaranya memang ada kawasan pesisir. Nah, tetapi ada juga gunungnya Kendal nih gitu. Kendal itu dikenal juga dengan wilayah-wilayah seperti Sukorejo yang dia itu memang lebih condong atau lebih dekat pada wilayah pegunungan. Nah, dan saya itu nggak hidup di antara pegunungan atau pesisirnya, Bang. Jadi saya berada di wilayah jalur tengah dong. Yes, betul. Ada di tengah antara wilayah yang pegunungan dan pesisir. Gitu. Kalau di pesisir itu di Kendal kebanyakan kan nelayan-nelayan gede ya, juragan. Dan orang pesisirnya kerja di juragan gitu ya. Ada yang sebagian gitu, Bang, tapi banyak juga yang nelayan tradisional. Ya. Nah, kalau yang di gunungnya? Nah, kalau di gunungnya ini di daerah lebih dekat ke Temanggung, itu ada nama kecamatan Sukorejo Patean. Temanggung penghasil tembakau lah. Iya, persis. Di Kendal juga salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar. Kayak misalnya hari ini nih petani di Kendal, di kampung saya, itu sedang pada masa siap-siap untuk panen tembakau. Jadi hampir semua hamparan sawah di Kendal itu semuanya mayoritas ditanami oleh tembakau. Tapi aku penasaran nih, ada cerita dulu ya. Aku dengar cerita kalau petani tembakau itu biasanya kalau lagi panen dia poya-poya. terus setelah masuk masa paceklik gitu, semua barangnya dijual gitu. Kadang-kadang dulu katanya ada orang karena lihat di TV, bukan lihat di TV, ketika di kota lihat ada kulkas gitu, padahal belum ada listrik, dia beli kulkasnya. Masalah nggak kepake itu urusan nomor 2, tapi yang penting dia beli aja dulu untuk menunjukkan bahwa nih gua petani yang sukses berhasil. Itu mitos atau lucu-lucuan aja atau memang fakta sih? Iya, jadi gini Bang, para petani di Kendal itu biasanya terutama di kampung saya
mereka itu sebenarnya yang mereka sebenarnya sebut sebagai masa panen itu ya masa panen tembakau gitu. Dan itu hanya terjadi setiap setahun sekali. Jadi para petani ini dari saya kecil kemudian mereka selalu berharap bahwa hasil dari panen tembakau selama hanya beberapa bulan aja itu mampu menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarga mereka, kebutuhan hidup keluarga mereka, kebutuhan pendidikan untuk anak-anak mereka untuk jangka waktu setahun. Wow. Itu jadi itulah bayangannya ketika seperti apa sih petani tembakau di Kabupaten Kendal hidup seperti demikian gitu. Sedangkan untuk musim-musim selanjutnya ketika misalnya musim rendeng, nggak mungkin petani di Kendal itu akan menanam satu tanaman yang itu nggak cocok di musim rendang. Biasanya mereka akan pasca tembakau itu mereka akan nanam, kalau nggak padi itu mereka relatif akan menanam kedelai gitu. Jadi tanaman padi, kedelai atau jagung itu biasanya hanya digunakan untuk kayak fresh money-nya aja gitu. Tapi itu tidak mensupport atau tidak menjadi sumber utama pemasukannya mereka. Untuk kebutuhan tersier lah ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk naik haji dari tembakau lah ya. Ya dari tembakau lah, Bang. Kan ada banyak istilah haji tembakau ya. Nah, kalau di pesisir seperti tadi di gunung kebanyakan tembakau gitu. Terus bagaimana Eti menyelesaikan ini? Bukan menyelesaikan, melalui masa kecil. Ya, jadi katanya dulu ini ya seorang yang sangat religius. Jadi ini Bang, kebetulan saya hidup di tengah masyarakat dan di tengah lokasi geografis yang sangat diuntungkan. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita buang biji kacang hijau aja di depan rumah itu pasti akan tumbuh, nggak perlu kita apa-apain. Kus Plus dong, lagu Kus Plus. Nah, maksud saya ingin menggambarkan seberapa subur tanah yang ada di kampung saya. Nah, kemudian kebetulan juga saya setiap kecil ya di kampung saya itu anak-anak setiap pagi sekolah, setiap sore mengikuti madrasah sore atau madrasah diniyah, kemudian di malam harinya mengaji. Dan rutinitas itu berjalan hampir diikuti oleh seluruh komunitas yang ada di kampung saya. Nah, sehingga tindakan atau kebiasaan tersebut itu ngebuat anak-anak di usiaku dulu, di zamanku, pasca kami lulus SMP itu kami biasanya langsung merantau ke pesantren. Jadi hampir merata tuh. Jadi Eti merantau ke pesantren setelah lulus SMP? Iya betul. Ya. Dan itu lazim dilakukan oleh anak-anak di zamanku dulu di kampungku. Kalau di kampungku disebutnya ngobong. Oh, mondok kalau di kampungku. Iya betul, ngobong. Ya. Terus. Ya, terus sehingga pasca SMP itu sebetulnya rata-rata anak-anak itu merantau ke pesantren, kemudian ada yang hanya pesantren, ada juga yang sembari meneruskan SMA. Nah, kemudian kamu meneruskan SMA juga? Iya, iya Bang. Di pesantren SMA-nya? Atau di SMA negeri atau umum? Satu yayasan, Bang. Satu yayasan. Ya, jadi pesantren sama sekolahnya itu satu yayasan, jadi sebenarnya kompleknya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kehidupan itu yang selalu aku arungi di masa mudaku dulu. Tapi aku nggak tahu Tia, ini dalam bayangan saya atau temuan saya ya, teman-teman yang menyelesaikan pendidikannya di pesantren kecenderungannya itu dia memiliki mental yang teruji sih. Itu gimana? Teruji. Ini temuanku. Oke. Teruji dalam konteks apa tuh, Bang? Ya artinya mentalnya kuat. Ya, jadi memang karena rata-rata ketika kami sudah
masuk ke pesantren itu kan kami harus mandiri ya semuanya. Maksudnya bagaimana cara kami makan, bagaimana cara kami bersosialisasi, bagaimana kami beradaptasi, bagaimana kami mengatur keuangan kami secara pribadi, yang kemudian kami harus membuat satu jadwal antara sekolah yang konvensional, kemudian jadwal yang ada di pesantren tanpa ada bantuan orang tua lagi. Nah, sehingga menurutku itu yang ngebuat teman-teman yang pernah di pesantren itu dalam tanda kutip teruji karena dia mampu memanajemen kehidupannya sendiri. Itu maksudnya teruji itu dia tuh tidak mudah menyerah. Bukan gampang menghadapi tantangan itu selalu ya udah hadapi aja tantangan. Iya Bang, ya pastilah Bang. Gimana kita kalau kita nyerah kita udah nggak di pesantren tuh, maksudku gini. Betul. Setiap ya maksudnya di pesantren itu kami diwajibkan misalnya ada peraturan kalau lagi menstruasi pasti bebas ya dari kewajiban ini. Misalnya kami diwajibkan untuk sholat tahajud malam jam 2 pagi kami harus bangun, kemudian baru istirahat. Jam 3 kami harus antri air untuk mandi, karena kalau kami nggak antri dan nggak bangun pagi kami nggak dapat air. Jadi pilihannya adalah hanya bangun pagi dan ngantri. Nah, setelah itu kami harus siap-siap ibadah, sholat subuh, dan setelah sholat subuh kami harus menghafalkan atau setoran hafalan kepada Bu Nyai. Setelah itu kami harus mempersiapkan diri untuk bisa berangkat sekolah, mengerjakan tugas-tugas. Itu biasanya kami akan lakukan di pagi hari di antara jam 6:15 menitan lah. Nah, baru setelah itu kami sarapan, kemudian kami harus berangkat sekolah dan jalan kaki. Dan setelah itu ketika kami pulang sekolah jam 2 lah ya, jam 2 pulang, nyampe pesantren jam 2:30, jam 2 sampai jam 2:30 itu kami istirahat sebentar. Jam 2:30 kami harus sudah siap-siap ngaji. Padat lah ya, padat ya. Nah, itu kayak gitu terus Bang. Tapi makanya gini Ti. Ini zaman Eti. Kalau sekarang pesantren mungkin udah banyak pesantren modern ya, dimana kemudian semua orang udah bisa mengakses banyak informasi. Di pesantren modern udah ada lab bahasa, udah ada komputer apa dan lain sebagainya. Meskipun padat betul ya, jadi padat pasti masih padat, tapi informasi itu udah bisa diakses tuh sama kawan-kawan di pesantren modern zaman sekarang. Tetapi kalau zaman dulu saya selalu berpandangan teman-teman pesantren ini hebat, keren, tapi saya melihat kayak dia seperti yang teralienasi dari hiruk-pikuk. Ya betul Bang, betul. Maksudku gini, memang sampai hari ini ada beberapa pesantren yang membuat peraturan tetap nggak boleh bawa HP gitu. Ada lab bahasa, ada lab komputer, tapi kita tidak diperkenankan membawa smartphone. Nah, pertanyaanku adalah sebagai anak SMA yang pasti pengen tahu banyak hal gitu, apa yang Eti lakukan dulu waktu zaman hidup di pesantren? Ya, jadi gini, betul Bang, bahwa pada saat itu saya merasa haus akan informasi ya. Maksudnya kita hanya nerima informasi dengan satu kanal aja, itu dari guru, kemudian dari Pak Kiai, itu aja. Karena kita nggak punya akses terhadap informasi atau internet yang lebih luas. Nah, paling kami punya akses terhadap itu ketika seminggu sekali ketika kami dibawa ke lab komputer. Nah, di situ saya bisa mendapatkan satu informasi terbaru yang itu bisa kita dapatkan dari ruang-ruang dunia maya. Oke. Zaman itu udah ada dunia maya ya? Ada Bang. Facebook ada saat itu. Oke, tapi saya pernah dengar satu cerita tuh. Gedung pesantren Eti pindah. Oh, oke. Karena dibangun, gitu ya. Terus kemudian lemarinya baru. Oh iya. Agak bau-bau kayu pernis gitu ya. Iya betul. Terus takut nempel ke baju kan. Terus gimana? Iya betul. Itu sebenarnya relate sama yang tadi ku bilang, tidak adanya akses terhadap sumber informasi yang lebih luas, sehingga kami itu kebetulan juga saat itu gedung pesantren pindah dan saya harus pindah
dan gedungnya baru, termasuk lemarinya baru yang kemudian saat itu karena masih baru itu masih ada serpihan-serpihan gergaji ya. Ya, dan itu sayang kalau langsung kena baju. Nah, akhirnya saat itu karena kami nggak punya atau kami nggak dapat akses terhadap media cetak ataupun koran dan lain sebagainya, saya harus pergi ke pasar ya untuk bisa dapatin koran bekas dan karena mumpung untuk dijadikan alas. Awalnya untuk dijadikan alas, tapi kemudian karena yang tiap hari kita baca itu kitab dan lain sebagainya, akhirnya kayak dapat apa ya, sesuatu yang baru, akhirnya kita baca tuh semua koran. Kita baca dulu sebelum kita taruh untuk jadi alas. Nah, saat itu saya melihat tuh ada satu berita cukup besar, ada gambarnya, ada seorang bapak tua pakai baju batik dan pakai peci yang tulisannya itu seorang bapak menjadi tersangka pencurian. Dan ketika saya baca beritanya, ternyata si bapak ini dipaksa ketika diwawancara sama wartawan itu dia mengaku menjadi pencuri, padahal hal itu tidak benar. Kemudian dia ungkapkan kepada wartawan dan saat itu dia menyampaikan, iya, saya saat itu hanya saya dipaksa sama anggota kepolisian dan ditodong pistol di kepala saya sehingga saya mengakui apa yang dipaksakan kepada saya. Nah, sejak saat itu saya berpikir dan dalam koran tersebut disebutkan dia tidak didampingi oleh pengacara. Dan sejak saat itu saya berpikir nanti ketika saya punya kesempatan, punya privilege lebih untuk bisa melanjutkan kuliah, maka saya ingin kuliah di Fakultas Hukum. Supaya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Yes, karena saya merasa bahwa orang yang bisa dan mampu mendampingi atau menolong kakak itu hanya seorang pengacara, bukan dokter, bukan polisi, bukan pilot dan lain sebagainya, hanya pengacara yang punya peran untuk bisa melakukan pembelaan kepada kakek tua tadi. Dan disitulah titik balik ya. Kemudian Eti akhirnya ingin menjadi seorang advokat. Iya Bang. Iya, jadi sejak saat itu akhirnya kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum. Iya, dan saya langsung bilang sama orang tua saya saat itu, kalau saya diizinkan kuliah saya hanya mau Fakultas Hukum. Padahal orang tua awalnya pengennya saya di kesehatan atau guru dan lain sebagainya. Saya nggak mau selain di Fakultas Hukum, dan akhirnya orang tua menerima saya, memperbolehkan saya untuk berkuliah di Fakultas Hukum sampai akhirnya selesai. Bahkan sebelum saya selesai kuliah, saya diperkenalkan dengan LBH Semarang saat itu. Saya aktif di salah satu organisasi intra dan ekstra di kampus yang kemudian seniornya adalah orang LBH Semarang. Kemudian saya diperkenalkan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh LBH Semarang. Saya pengen ngasih sedikit insight nih ya, di luar Eti tentang Eti. Jadi sebenarnya pada saat itu yang tadi Eti bilang kuliah, kenal dengan LBH, terus akhirnya memutuskan untuk aktif di LBH, bergabung di LBH. Pada saat itu situasi kondisi di LBH tidak sedang baik-baik saja. Yes, betul banget. Saya tahu persis bagaimana kemudian Eti terlibat ke LBH gitu, terus kemudian seniornya tuh dulu kasih tugas, yes, pokoknya kamu ke daerah ini, tugasin, cari orang ini, silakan pergi, lakukan apa yang kamu bisa lakukan di sana, dan bayangkan, ratusan kilometer, Eti itu naik motor loh. Luar biasa. Ini satu peristiwa yang saya rasa kemudian membuat cerita, bagaimanapun juga cerita Eti di LBH inspiring gitu, dan itu semua berawal dari sebuah koran. Luar biasa. Dari sebuah potongan koran untuk alas baju di lemari. Luar biasa. Oke ya, jadi kawan-kawan, itu tadi kita udah mencoba ya bercerita dengan Jamil, dengan Eti terkait dengan latar belakang mereka. Latar belakang dari mana mereka berasal, bagaimana mereka menghabiskan masa kecil dan lain sebagainya. Nah, sekarang
saya ingin masuk ya, mulai setelah kemudian menemukan titik balik, terus kemudian mulai menekuni dunia-dunia aktivisme lah, itu seperti itu. Tapi biar nggak terputus, saya ke Eti dulu, nanti baru ke Jamil ya, Mil ya. Oke, sip. Jadi Jamil harap tunggu sebentar. kita dibulak-balik. Tadi kan Eti dulu yang nunggu, sekarang Jamil dulu yang nunggu. Nah, Ti, habis itu kamu di LBH. Saya tahu waktu pertama Eti di LBH itu lagi ada satu kasus yang menarik perhatian publik. Itu kasus tentang pembangunan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Dan saya tahu Eti itu di awal-awal di LBH mungkin waktu itu volunteer atau apalah, sebelum jadi staf bahkan gitu ya. Eti itu termasuk ada orang yang ditugaskan tuh untuk ke wilayah Kendeng, di Pati apa di Rembang waktu itu. Kan seperti itu. Ini di luar dari kasusnya, Ti. Yang pertama Eti temukan ketika masuk ke wilayah Pegunungan Kendeng itu apa? Dalam pandangan Eti nih, pertama kali nih, Kendeng, yang pertama tuh tertangkap oleh Eti itu. Ya, bener Bang. Jadi yang tadi saya bilang ya, dengan background saya yang sebenarnya dari kecil merasa hidup dalam satu kondisi yang baik-baik aja, nggak pernah ada konflik, kemudian selalu percaya bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang punya apa ya, saya bilang patron ya, misalnya apa yang disampaikan Pak Kiai saya, apa yang disampaikan oleh guru saya, itu adalah sesuatu kebenaran yang patut saya imani. Betul. Nah, tapi kemudian ketika saya baru banget, benar tadi Bang Yogi, saya baru banget masuk di LBH dan saya langsung disuruh ke lapangan, dan saat itu ada di Pati, di Kabupaten Pati. Pati, oke. Di Pati itu sedang ada konflik yang luar biasa kenceng, penolakan warga, judulnya adalah petani. Jadi petani yang kemudian ketika saya datang, saya agak shock ya, maksudku begini, agak terkesima ketika front line atau orang-orang yang berada di paling depan garis perjuangan itu adalah seorang petani. Seorang petani yang kemudian dia punya satu kesadaran yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan lah yang saya nggak bayangin itu mampu disampaikan, diutarakan dan diperjuangkan oleh sosok petani. Oke. Gitu. Yang saat itu kemudian yang selama ini saya anggap bahwa patron-patron kiai, kemudian guru yang selalu saya anggap yang mereka sampaikan adalah hal baik dan hal benar, kemudian saya diputarbalikkan dengan satu peristiwa seorang petani yang dia mencangkul, kemudian mencabut rumput di tanahnya dia, di sawahnya dia mampu membuat atau memiliki satu kesadaran, satu pemahaman yang kemudian itu dia perjuangkan karena hal tersebut berkaitan dengan hajat hidupnya dia, hajat hidup anaknya dia, cucu cicit dan calon cicitnya dia di masa depan, itu dia mampu perjuangkan yang itu belum pernah saya temui. Karena mereka berpikir bahwa bertani itu bergenerasi ya. Yes, betul Bang. Bertani adalah bergenerasi, bertani adalah hidup. Iya, artinya oleh karena itu maka itu jadi pilihan mereka. Ya. Maka kemudian siapapun yang hendak merusak lahan mereka, ya mereka akan hadapi itu. Iya betul, dan itu dilakukan oleh petani gitu, bukan bupati, bukan kepala desa, bukan kecamatan yang secara background pendidikan tentu saja saya rasa mereka punya background pendidikan perguruan tinggi misalnya, itu malah nggak dilakukan sama mereka. Yang maju, yang punya kesadaran ini adalah para petani yang menginginkan satu kelestarian atau satu kehidupan yang tidak merusak, apalagi karena tambang. Nah, karena di situ hendak dibangun pabrik semen dan juga menambang kan sebenarnya. Betul Bang. Nah, ada satu cerita yang menarik sebenarnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama Indira.
Indira itu Direktur LBH Padang. Ya sekarang sedang bermasalah. Nah, Indra cerita bahwa di salah satu situs pertambangan di wilayah Sumatera Barat, yaitu di Sawah Lunto, itu ada cerita tentang manusia rantai. Dan manusia rantai itu adalah orang-orang yang membangkang pemerintah Belanda. Jadi waktu itu ada sekelompok orang di Jawa Tengah yang menolak membayar pajak yang mahal terhadap pemerintah Belanda, terus kemudian dihukum dan dijadikan pekerja paksa di tambang Belanda di Sawah Lunto. Yaitu Mbak Suro. Sekarang kalau kita ke Sawah Lunto, kita bisa mengenal ada lubang Mbak Suro. Nah, dan kemudian berpuluh-puluh tahun berikutnya lahir tuh satu perlawanan rakyat yang sangat luar biasa dari wilayah Kendang. Yang mana Mbak Suro itu adalah salah satu leluhur masyarakat Kendang. Leluhurnya teman-teman sedulur sikap masyarakat Samin di Kendang. Karena Kang Gun Retno itu pernah ziarah ke sana. Jadi dan Eti melihatnya gimana ya? Terlebih juga karena Eti itu berinteraksi cukup intim lah dengan teman-teman di sedulur sikap gitu. Tapi bayangin ya, satu nilai yang sudah tertanam puluhan tahun, meskipun orangnya udah meninggal di Sawah Lunto, dijadikan tahanan politik di Sawah Lunto, dijadikan budak di Sawah Lunto, tetapi nilainya itu terus tumbuh. Dan itu terbukti sekarang mereka tetap menolak terhadap upaya-upaya untuk perusakan lingkungan. Tapi kenapa bisa seperti itu ya, dari interaksi Eti dengan teman-teman di Kendang gitu? Apa yang bisa membuat mereka itu begitu teguh? Iya, berdasarkan ini ya Bang, interaksi yang selama ini aku lakukan dengan mereka, itu memang kenapa mereka sangat gigih menolak atau memperjuangkan lingkungannya mereka, karena ada satu hubungan antara mereka, hubungan semacam spiritualitas ya, dengan alam itu sendiri. Jadi pemaknaan terhadap tanah, pemaknaan terhadap air, itu tidak hanya air digunakan untuk makan, minum, mencuci, dan itu selesai. Tapi ada sesuatu yang lebih dari mereka, termasuk juga pemaknaan terkait tanah. Karena buat saudara kita yang di sedulur sikap, mereka mengamini bahwa kehidupan mereka itu harus bertani. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau mereka nggak bertani? Karena ajarannya mereka, sesuatu yang mereka yakini adalah demikian. Dan tambang ini hadir untuk mengeruk tanahnya mereka, sehingga tanah ini pasti akan hilang. Dan kalau tanah ini hilang, kemudian bagaimana orang-orang ini akan berkehidupan? Itu satu. Nah, yang kedua, air yang selama ini, jadi gini, karena kebetulan di Kendeng itu adalah satu kawasan yang kita sebut sebagai kawasan kars, di mana kawasan kars ini punya cadangan air luar biasa, karena fungsinya kars ini seperti spons. Ya, betul. Semacam kering, tapi kalau diperas itu kan isinya air semua. Dia harusnya ditetapkan sebagai wilayah perlindungan khusus ya, harusnya. Iya betul Bang. Itu harusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung. Karena ketika itu adalah satu kars itu satu sistem ya. Jadi artinya perusakan atau perubahan fungsi pada sistem di bagian yang manapun itu akan berkontribusi terhadap kerusakan di wilayah lainnya atau sistem lainnya. Nah, sehingga ketika mereka bangun tidur, mereka hubungannya dengan air itu misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka, beribadah untuk mereka, kemudian memberikan kehidupan untuk diri mereka dan hewan ternaknya mereka, ketika itu hilang, terus bagaimana mereka akan berkehidupan? Gitu. Pun kalau kemudian itu kita nominalkan, Bang, kita nominalkan nih, misalnya dinominalkan ya, begini. Kebetulan saat saya turun ke lapangan dulu, saya pernah membuat satu laporan tentang proyeksi penurunan produksi pangan yang ada di salah satu desa yang akan ditambang.
Saya meneliti, jadi satu desa saya wawancara secara mendalam di Pati. Wawancara secara mendalam, saya datangi langsung sawahnya yang memang beneran subur ya. Itu mereka setiap kepala rumah tangga itu akan kehilangan 65 juta sekian setiap tahunnya, setiap kepala keluarga ketika tanah mereka itu dirusak dan air mereka itu hilang. Oke, satu kakak 65 juta lebih. Satu kakak. Itu berdasarkan riset yang saya lakukan secara mandiri. Sekarang mungkin lebih gede ya. Sekarang mungkin bisa lebih gede. Misalnya kemudian tim KLHS di dalam satu laporan kajian lingkungan hidup strategis yang itu isinya semuanya profesor yang bikin riset tersebut, yang bikin kajian tersebut, dia bilang penambangan tersebut jika tetap dilakukan akan membuat satu kerugian setara dengan 2,2 triliun setiap tahunnya. Wah. Jadi kita bisa bayangin dong, tambang itu minimal itu misalnya hanya di wilayah Pati. Ya, Pati. Yang 2 triliun itu. 2 triliun itu di kawasan CAT Watu Putih, Bang. Itu yang ada di Rembang ya. Itu Rembang. Gila. Gede itu banget. per tahun, tapi dan kita tahu terus kalau kita mau komparasi gitu, ada berapa ribu wilayah pertambangan di Indonesia dan ada berapa triliun kerugiannya, itu luar biasa. Iya, dan maksudku gini Bang, kita tahu bahwa tambang itu nggak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Itu pasti jangkanya sangat panjang, puluhan tahun. Kita tinggal kalikan aja berapa kali di wilayah mana aja tambang, dan itu diperjuangkan sama mereka gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi aku pernah, sebelum ke Jamil nih, terakhir aku pernah mendapatkan satu kata-kata mutiara lah. Seringkali konflik itu terjadi karena orang itu melihat sesuatu itu dengan nilai yang berbeda. Ada perbedaan nilai. Ini juga sama tuh. Ketika misalnya tambang yang akan membuat pabrik semen itu melihat wilayah CAT Watu Putih itu sebagai wilayah eksplorasi yang ketika dia ditambang dia akan menghasilkan banyak uang. Tetapi bagi masyarakat Samin, tanah ini adalah tempat mereka hidup, yang kemudian bertani itu bergenerasi. Jadi kalau wilayah pertaniannya hilang, maka generasinya akan hilang. Jadi buat teman-teman di Kendeng, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kehidupan. Pertarungan untuk memperjuangkan peradaban. Gitu tuh ya. Iya, betul sekali, Bang. Luar biasa. Dan kemudian ya kita tahu lah di Kendeng juga banyak ya orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Kanggun, ada 9 Kartini Kendeng, dan lain sebagainya. Saya rasa Eti beruntung bisa belajar. Bisa belajar dalam itu, sangat beruntung, Bang. Dan itu kemudian sangat menginspirasi ya. Ya, menginspirasi untuk saya secara pribadi untuk bisa tetap melakukan perjuangan yang demikian di lokasi lainnya. Nah, satu lagi sebelum ke Jamil. Ada cerita tentang Joko Prianto. Salah satu warga di wilayah Pegunungan Kendeng yang kemudian dikriminalisasi. Iya, iya betul Bang. Jadi gini, jadi saya kebetulan waktu Mas Prin, kita ya, biasa familiar ya. Kita familiar dengan saya nyebutnya Mas Prin. Jadi karena waktu itu kebetulan saya yang PIC kasus, sehingga pada proses pemeriksaan manapun itu saya selalu hadir. Okay. Nah, pada satu waktu Mas Prin pakai belangkon ya, pakai kaos biasa, berdiri di depan Polda, dan ya nggak sengaja saya potret aja gitu, saya foto, dan orang ini mengingatkan saya pada kenapa satu kejadian yang membuat saya memilih untuk Fakultas Hukum, yang tadi peristiwa tentang saya menemukan koran kakek berpeci, ya kakek yang dipaksa mengaku dengan ditodong pistol
itu persis dengan hal yang saya alami ketika melakukan pendampingannya Mas Prin. Jadi saya rasa titik itu menjadi apa ya, mengingatkan saya kembali tentang bahwa tujuan titik kita hari ini itu sebenarnya adalah tujuan di masa lalu. Artinya peristiwa itu berulang terus. Cuma dulu waktu zaman Eti pesantren, mungkin Eti cuma melihat di koran. Dan bayangkan, hari ini Eti melihat itu langsung. Real life. Dan menimpa orang yang juga bukan siapa-siapa, orang yang kita kenal. Ya, itu nyata loh, terjadi gitu. Sipti, aku mau ke Jamil dulu ya. Ya, thank you Bang Yogi. Oke, Mil. Iya, halo Bang Yogi. Menghabiskan masa kecil di Sebatik, terus kemudian akhirnya memutuskan untuk kuliah di Samarinda. Iya, Samarinda. Di Samarinda. Dan tentu kemudian ada situasi yang berbeda. Dan Samarinda adalah merupakan satu wilayah yang lubang tambangnya gila-gilaan ya. Iya, 71% lebih tambang semua kota itu. Iya. Nah, bagaimana kamu menjalani hari-hari berkuliah di Samarinda? Nah, kuliah di Samarinda, kebetulan saya masuk di Fakultas Hukum ya, kampusnya gitu. Dan saya tinggal di wilayah utara Samarinda, yang kalau kita periksa di RT RW Samarinda itu bukan wilayah tambang sebetulnya. Tapi ada peristiwa kekosongan hukum di mana Samarinda tidak punya RT RW setelahnya. Jadi tambang bisa dimanapun. Oke. Nah, kayak gitu. Termasuk di wilayah utara Samarinda. Nah, singkat cerita, sebetulnya di Samarinda itu kalau mahasiswanya mau jujur ya, hampir setengah itu ngerasain banjir tuh setiap kali hujan di kota itu, karena rata-rata tempat mahasiswa baik itu asrama ataupun kos-kosan, khususnya di wilayah ada namanya wilayah Pramuka itu juga itu pusat banjir, itu pasti itu ketika hujan banjir. Apalagi saya di wilayah utara, di situ situs-situs tambang yang lumayan gede, yang di waktu saya kuliah di awal-awal itu masih wilayah operasi utara juga. Itu wilayah apa ya? Wilayah Sempaja gitu. Oh, Sempaja. Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara. Nah, itu masih ada beberapa yang operasi dan juga menggunakan jalan umum bahkan. Karena waktu itu belum ada larangan, meskipun di undang-undang jalan udah ada ya, tidak boleh industri, tapi belum ada perdanya di provinsi. Itu artinya itu masih kabur, mereka masih bisa bermain-main dengan aparat tuh, karena aturannya masih undang-undang jalan saja. Nah, orang bisa ke kampus bisa beriringan dengan dump truck tambang. Okay. Serius? Iya, itu parah banget di wilayah. Gue ngebayangin, Mil, misalkan kita naik motor, di sampingnya dump truck. Bener. Itu malam kejadian tuh, karena mereka ada jam-jam tertentu kan. Ya artinya kan dari sisi ukuran aja jauh. Apalagi itu malam kan, karena mereka bisa operasi itu malam kan, jam-jam tertentu gitu. Ketika jalan dianggap sepi dan itu difasilitasi emang sama beberapa penegak hukum ya. Nggak tahu sistem operasional yang mereka pakai itu apa. GPR juga sih ya kalau kita ketemu sama kendaraan gede gitu ya. Iya, dan banyak kecelakaan. Kelayak ya, kelayak tuh kelindas ya udah selesai. Nah, dan itu kamu kamu lalui hari-hari seperti itu setiap hari dulu. Iya, khususnya ini banjir juga ya. Bahkan kadang tidak ke kampus kalau sudah hujan tuh, karena di GOR, gedung olahraga Sempaja itu kan jalur utama dari Sempaja ke Mulawarman tuh ke kampus. Itu pasti tenggelam tuh. Dan dalamnya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai leher orang dewasa. Airnya rata-rata pinggang orang dewasa. Ya motor udah dipastikan nggak bisa lewat, mobil juga sama. Wah, tapi kebayang ya, kalau kan pasti banyak tuh orang tergesa-gesa mau ke kampus gitu. Tiba-tiba
karena dikejar waktu, itu dikejar laporan atau mau ngumpulin tugas, mau skripsi, terus situasinya seperti itu, kebayang ya. Janjian sama dosen. Tapi kan selain itu, kalau bicara mahasiswa itu kan ada banyak juga perlengkapan elektronik lah, laptop, motor dan lain sebagainya. Aku nggak tahu tuh ada cerita misalnya berapa kali sih dalam sebulan motor kamu kerendam sampai. Nah, ini dia soalnya dalam pengelolaan tambang itu. Ketika ada bencana banjir kayak gitu, pemerintah itu hanya menghitung kerugian negara, berapa fasilitas publik yang rusak, tapi berapa kerugian individu nggak diabaikan. Kerugian rakyat nggak dihitung, apalagi kerugian mahasiswa, boro-boro dihitung. Jadi motor yang rusak, bengkel dibayar sendiri, laptop kalau misalnya kena apesnya pas banjir, kita terpaksa turunin kaki, pas turun kaki dapatnya lubang tuh. Ya kan? Jatuh kita. Laptop kerendam, rusak. Buku-buku harus beli lagi itu. Pasti rusak. Itu nggak pernah dihitung sama pemerintah, kerugian-kerugian kayak begitu. Kesel gak sih, Bang? Kesel banget. Waktu itu juga nggak tahu ini persoalannya apa, kok Samarinda banjir terus. Itu belum paham di semester awal. Tapi di semester jadi korban awal ya nggak tahu kalau itu gara-gara tambang ya. Nggak tahu, nggak ngerti. Karena memang ada mitos juga beberapa dikembangkan di Samarinda bahwa memang datarannya itu berada di bawah permukaan laut kayak gitu-gitu loh, lebih rendah. Jadi wajar. Jadi dulu kamu melihatnya ini ya bencana, bukan bencana, ya ini siklus alam. Siklus alam. Terus bagaimana akhirnya tahu tuh Mil, bahwa ini adalah akumulasi dari perubahan bentang alam yang sangat masif? Pertama awal tahu ini ya, kan juga aktif di beberapa lembaga mahasiswa gitu. Ikut diskusi, ngobrol, berbagi cerita. Kebetulan dulu ada tuh aktivitas yang dibangun oleh kelompok mahasiswa dan pegiat lingkungan ya. Judulnya itu Taman Bercerita tuh. Orang seluruh warga kota Samarinda itu diundang secara terbuka di depan kantor wali kota gitu. Kemudian berbagi cerita itu. Ceritanya itu kegiatan aja atau aksi? Kegiatan aja. Kegiatan aja. Tapi ternyata itu belakangan baru tahu bahwa mereka punya misi yang jauh lebih besar dari sekedar berbagi cerita. Kamu hadir di situ? Hadir, cerita. Terus ada juga dari rekan-rekan lingkungan hidup cerita juga soal bagaimana Samarinda ini secara ekologis sesungguhnya telah bangkrut. Gitu. Nah di situ masa iya? Padahal juga sebelumnya aku punya imajinasi juga kan tentang tambang itu mensejahterakan gitu. Iya. Awalnya apalagi cerita kecilnya dulu kamu sering dikasih Coca-Cola sama ini juga waktu kecil itu kan ngamatin bahwa tambang ini satu sistem ekonomi yang uangnya paling cepat, duitnya paling cepat. Iya. Karena kalau kita jadi petani atau perkebun, petani jagung 3 bulan. Ya. Lalu kalau misalnya kebun kelapa sawit misalnya 4 tahun, karet 3-4 tahun baru bisa panen. Kalau tambang hari ini ngangkut, jual udah dapat hasilnya. Itu uang yang paling cepat. Jadi ini jalan nih. Gitu. Setelah itu jawaban atas doa-doa untuk mendapatkan kesejahteraan, tapi ternyata ilusi. Justru banyak yang dikorbankan. Bangkrut gitu. Nah, setelah Taman Bersih itu nyari-nyari informasinya, benar enggak? Kan informasi sudah cepat ya, lebih mudah diakses. Kita periksa di internet beberapa laporan. Dulu masih pakai modem tuh. Kan wifi tethering belum begitu baik ya, betul. Dulu masih pakai modem atau internet di kampus, nyari ternyata oh iya benar. Dan itu ke-trigger bahwa ternyata dalam konflik atau persoalan lingkungan hidup,
di mana orang biasa jadi korban itu justru negara lah penyebab utamanya, biang kerok utamanya. Negara selalu hadir secara penuh justru dalam bentuk apa? Dia memberikan izin bagi para penambang itu. Kayak gitu. Cuman setelah diperiksa, datanya susah banget, Bang Ogi. Nggak ada datanya. Ya. Sementara kamu selalu ditantang ya, mana datanya. Tapi cari data susahnya minta ampun. Susah, nggak ada datanya tuh. Iya. Bahkan beberapa tambang itu dicek kantornya, kita bisa buka kan, kantornya ketemunya kan nasi goreng. Akhirnya dari situ kamu mulai menemukan satu persatu cerita, bukan cerita, fakta ya, tentang dampak-dampak pertambangan terhadap kehidupan, terhadap situasi kota dan lain sebagainya. Dan setelah itu apa yang kamu lakukan, Mil? Setelah kamu tahu, kamu mencari pastinya ya. Setelah tahu, kamu bergabungkah langsung ke Jatam atau gimana? Belum. Belum, nyari dulu siapa nih yang siapa orang ini yang ngomong gitu kan. Waktu itu gue belum tahu. Kalau waktu itu nggak tahu Bang Ocha atau Bang Merah tuh yang ngomong, tuh agak lupa. Dua-duanya mantan koordinator Jatam. Nah, itu nyari informasinya di mana nih bisa dapat pengetahuan yang kayak begini. Menurutku ini menarik. Kita bisa mungkin menggunakan hukum, kebetulan saya fakultas hukum, untuk menghukum mereka gitu. Karena kita masih punya cara pandang dulu kan, bahwa satu-satunya alat yang bisa menyetarakan satu orang dengan orang lain adalah dengan hukum tuh, kalau hukumnya baik. Jadi waktu itu kemudian ada motivasi ya kamu ya, untuk mendorong bagaimana penegakan hukum bagi mereka yang merusak lingkungan, yang korupsi izin tambang dan lain sebagainya. Kebetulan sekolah Jatam buka waktu itu. Ikutlah di situ. Daftar sendiri kan, biasanya orang diajak tuh. Diajak atau direkomendasikan. Gue justru nyari-nyari ketemu mereka, orang-orang Jatam ini di Taman Kota Samarinda. Mereka lagi makan es. Kan di flyer itu ada nomor yang bisa dihubungin. Dulu kepala sekolahnya itu Merah Johansyah namanya. Nelpon di mana? Gue kayak di ini, mereka kayak nggak serius tuh. Jadi jawabnya. Kamu waktu itu kenyang lah ya dengan pidato-pidatonya dan orasi-orasinya Merah ya. Waktu awal SMS juga kayaknya nggak. Udah kesini aja. Tempat ketemunya 3 kali ganti itu. Pindah ini gue dikerjain, ini apa serius ini? Ternyata diuji dulu keseriusannya kali ya. Iya, mau ketemu aja diuji itu. Waktu itu kan mungkin karena sebelumnya tidak kenal ya, harus dites dulu ini benar nggak, atau jangan-jangan dalam tanda kutip ya, jangan-jangan kan harus dites dulu tuh. Iya, karena aku juga mereka juga katanya punya pengalaman banyak ya, orang-orang hanya dapat informasi setelah itu pergi gitu. Itu jadi konsultan di pertambangan banyak. Iya, diuji. Itu ketemu, cari ilmunya, setelah cari ilmunya diambil, dia keluar, dipakailah untuk menghajar kita sendiri kan. Iya. Jadi konsultan tambang dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita bergabunglah di Jatam, Mil ya, dan setelah bergabung di Jatam itu, aku nggak tahu nih, ada satu cerita juga di Kalimantan Timur itu terkait dengan anak-anak yang meninggal di lubang tambang. Kamu sempat terlibat untuk advokasi itu nggak waktu di sana? Iya, salah. Itu juga menjadi bagian kenapa gue nyarinya Jatam ya, bukan organisasi lingkungan hidup yang lain gitu. Karena dari bunyi apa yang mereka sampaikan itu, karena saya awalnya terbatas ngelihat tambang itu mencemari dan merusak lingkungan, cuma 2 tuh. Nah, Jatam ternyata memajukan satu tingkat bahwa tidak hanya itu tapi juga mematikan. Anak meninggal di lubang tambang, dan waktu itu 2011-2012 memang lagi parah-parahnya. Satu lokasi bisa 2 orang, 3 orang anak-anak yang umur kelas 2, kelas 3 SD meninggal secara bersamaan di lubang tambang.
kayak gitu. Terus videonya sebar kemana-mana dan mereka ngelakuin itu sudah ngadu ke banyak tempat, tapi hampir nggak ada hasil yang baik ya, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang ditindak tuh tambangnya, karena beberapa tambangnya juga udah pergi kan. Iya, karena mereka punya ideologi datang gali pergi. Kayak gitu. Ya, kan? Dan polisi nggak mampu menetapkan mereka status DPO tuh. Oke. Ya, ada yang menarik. Justru kemudian ketika terjadi orang anak meninggal di lubang tambang, kamu waktu itu belum bergabung ke Jatam ya? Belum. Justru ketertarikan kamu untuk bergabung di Jatam itu karena Jatam menaikkan level dari statement perlawanan terhadap tambang. Dia tidak hanya merusak dan mencemari lingkungan, tapi juga mematikan. Dan ngelihat sebuah energi itu sebagai daur, sebuah proses. Mereka tidak ngelihat energi itu di ujung pada level konsumsi, kita butuh berapa, kita menghabiskan berapa, tapi ada sebuah proses, ada proses di awal, ada korupsi perizinan, ada kekerasan, perampasan ruang hidup, banyak, panjang sekali proses. Oke, itu perjalanan bagaimana kemudian Eti dan Jamil betul-betul menemukan titik balik gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bercerita yang saat ini sedang terjadi. Ke Jamil dulu, nanti ke Eti gitu ya, ngelanjutin. Akhirnya Jamil aktif di Jatam, mengadvokasi banyak hal, dan sekarang menjadi bagian dari tim advokasi untuk judicial review Undang-Undang Minerba. Nah, pertanyaannya, Mil, kalau Jamil lama tinggal di Kalimantan, bicara tambang, pasti itu sudah sudah satu hal yang itu harian banget lah. Beda gitu dengan teman-teman di Jawa gitu. Di beberapa daerah ada yang seperti itu, tapi kalau di Kalimantan kayaknya merata gitu bicara tambang. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, kan kalau di Kalimantan banyak juga nih orang-orang yang justru tadi tuh menggantungkan hidup dari tambang. Dari mulai level orang yang bekerja di tambangnya, di lapangannya, sampai ke preman lokal atau preman lokal yang kemudian hijrah menjadi preman nasional. Kan seperti itu. Banyak juga kemudian tokoh-tokoh di nasional ini yang kemudian dia punya saham di beberapa perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang juga levelnya nasional dan lain sebagainya. Pertanyaannya kan begini, Mil. Seringkali kemudian peristiwa-peristiwa pengerukan lubang tambang dan lain sebagainya terjadinya di wilayah, katakanlah di Kalimantan Timur, tapi kan urusan bisnis seringkali mereka bicarakan di Jakarta ya. Iya. Di Jakarta tuh. Ya nggak sih? Benar. Jakarta. Itu pun tidak jadi hambatan bagi mereka. Tetapi kemudian, ini agak sedikit belok dikit, tapi kemudian ada niat sekarang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu kota negara Kalimantan Timur. Mungkin sebagian orang menduga, ini mungkin biar komunikasinya, nego-negonya lancar. Tapi saya sih nggak yakin sih itu hanya semata-mata demi negosiasi. Karena kalau negosiasi itu ya, di Jakarta itu juga selesai. Mereka mau negosiasinya di Amerika juga jadi, negosiasi di Australia juga jadi gitu. Tetapi kalau bicara ibu kota negara, ada kaitannya sama upaya-upaya ini nggak sih? Memperlancar ekspansi, atau ada kaitannya dengan bisnis tambang, atau justru Jamil menemukan hal lain? Yang pertama begini, soal ibu kota ya. Ibu kota ini udah ditunjuk nih. Ya. Udah ditunjuk. Dan proses itu mirip kayak penunjukan tambang, tau Bang. Jadi lokasinya ditetapkan dulu, amdalnya diurus belakangan, undang-undangnya dibikin belakangan. Tambang juga begitu. Alatnya masuk dulu, gusur dulu, baru kemudian izinnya justru terbit
biasa lebih dulu daripada AMDAL-nya. Jadi apa ya, itu AMDAL hanya jadi alat juga sebagai memperlancar bisnis. Jadi kalau kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu mereka turunkan levelnya, sebetulnya sejak dari dulu juga sama. Nah, itu salah urusnya, harusnya lebih dikuatkan kualitasnya, bukan direndahkan karena tidak operasional yang sebelumnya. Nah, di wilayah IKN itu yang ditunjuk ada beberapa lingkar ya, ring ya, mereka sebutnya ring 1 kalau lihat persentasenya Bappenas itu. Nah, kalau Jatam melihatnya, pertama kita tentu membaca dalam cara bacanya siapa yang paling diuntungkan ketika lokasinya di tempat tersebut. Nah, setelah diperiksa ternyata itu bukan ruang kosong atau tanah kosong seperti cara pandang kolonial, bahkan mungkin ya presiden juga bilang ini Kalimantan tanah kosong gitu. Itu ekstraktif sekali itu cara ngelihatnya. Itu tidak seperti itu juga sebetulnya, karena di wilayah tersebut itu sudah banyak izin tambang, ada ratusan izin dan juga lubang tambang di situ. Ada yang masih operasi, ada yang sudah pergi. Itu satu bagian. Di bagian lain ada perkebunan keluarga Hashim ya, Prabowo gitu, dan kelapa sawit sisanya. Jadi praktis wilayah tersebut sekarang ini udah dikuasain oleh pemodal-pemodal besar tuh, oligark ya yang biasa disebut. Dan Jatam ketika ngelihat itu, yang pertama ini kita melihatnya ini upaya untuk mengalihkan beban pemulihan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, tapi karena dia jadi wilayah IKN ya nggak mau kan jadi urusan negara setelahnya. Oke. Kita tutup di situ. Karena ini menarik tuh, itu satu kesimpulan. Jadi jangan-jangan penetapan IKN itu adalah upaya untuk melepaskan para pengusaha-pengusaha tambang yang tadi Jamil udah cerita, itu ada lubang tambang banyak dan lain sebagainya, untuk tidak melepaskan tanggung jawab mereka terhadap pemulihan lingkungan dan lain-lain, karena toh juga akan dibuat TKN. Jadi tanggung jawabnya dipindahkan ke negara, gitu ya? Gitu. Lalu ada juga kelompok yang ingin membajak negara sebetulnya dalam proses itu. Dibilangnya begini, kita masih punya izin tambang, kita belum eksploitasi. Kalau negara mengambil, kita akan hitung tuh deposit di bawah berapa negara ganti rugi ke kita. Ya, pencurian uang negara juga artinya kalau gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Itu salah satu pakar hukum di Republik ini. Kalau pakar hukum yang ngomong, artinya dia sedang membuat satu teori untuk memfasilitasi bagaimana kemudian pencurian uang negara, gitu ya. Bisa jadi itu. Oke. Itu quotes dari Jamil ya. Aku ke Eti sekarang. Eti, kalau di wilayah Jawa Tengah itu, kalau bicara tambang ada lah, tapi tidak sebesar di Kalimantan. Tetapi kan Jawa Tengah itu adalah bagian dari perluasan industri. Yang mana kemudian sumber energinya menggunakan batu bara, dan batu baranya diambil dari Kalimantan. Nah, itu lu kebayang, Ti. Jadi tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan puluhan anak meninggal di lubang tambang itu dinikmatilah oleh kalian. oleh kita. Saya juga tinggal di Jawa. Ya kan? Sebenarnya dinikmati oleh kita dan lain sebagainya. Dan kalau bicara konteks itu, kalau kita bicara konteks batu bara kan harus bicara dari hulu sampai ke hilir. Dan hari ini kemudian relokasi kawasan industri ke Jawa Tengah. Dan hari ini juga kemudian beberapa pembangkit berskala besar di Jawa Tengah dibangun. Dan tentu tidak hanya PLTU batubara, tapi juga ada lain-lain. Ada Dieng mau dijadiin apa, Selamat mau dijadiin apa, dan lain sebagainya. Saya pernah baca tuh satu, nanti saya kasih lihat ke Eti ya. Ada satu poster yang dikeluarkan oleh siapa ya, saya lupa, tapi dalam poster itu ada beberapa statement Ganjar Pranowo yang bilang bahwa UMK di Banten
itu 4 juta, sementara UMP di Jawa Tengah itu 1,7. Oleh karena itu, maka 25 pabrik alas kaki akan pindah tuh dari wilayah Banten ke Jawa Tengah. Di sisi lain, kemudian prasarana kelistrikan dan lain sebagainya juga disiapkan. Dibangun itu dan lain sebagainya. Berapa titik yang disiapkan sih di Jawa Tengah tuh? Ininya pengadaan listriknya, dan kemudian itu bermasalah nggak sih dengan masyarakat? Ya Bang. Jadi memang sejak dulu itu cukup tua ya, PLTU itu ada di Jepara, kemudian di Batang itu juga kabarnya akan operasionalisasi, tapi sampai hari ini sepertinya belum. Dan kemudian kalau kita lihat pada perencanaan, itu sebenarnya di tahun 2018-2019 itu kami mengawal perubahan atau revisi Perda RT RW di Jawa Tengah. Saat itu PLTU yang hendak dimasukkan itu hampir PLTU baru itu ada 4 di Pemalang, Rembang, dan beberapa lokasi lainnya. Sedangkan yang existing kan Cilacap juga ada, Rembang juga ada gitu. Dan itu akan ditambah lagi tuh dalam Perda RT RW. Yang kemudian saat itu dengan tekanan yang cukup kencang dari masyarakat yang ada di Jawa Tengah, sehingga rencana pembangunan PLTU baru itu tidak jadi. Jadi ketika kita tanya ke pembuat peraturan tersebut, kenapa titiknya ada di situ, kenapa harus dibangun PLTU lagi? Ya mereka nggak mampu menjelaskan, ya mereka asal nunjuk aja tanpa ada satu kajian ilmiah yang itu bisa yang membuktikan bahwa memang satu wilayah tertentu itu membutuhkan ABCDE. Itu nggak ada, Bang. Bayangin. Dalam pembuat kebijakan menentukan satu kebijakan dan itu tidak didasari pada satu kajian ilmiah yang diawali dengan itu nggak ada. Nah kemudian secara existing juga dengan kondisi Jawa Tengah yang lapangan pekerjaannya itu sempit dan tenaga kerja itu melimpah, tentu saja itu ngebuat UMP di Jawa Tengah itu menjadi salah satu UMP terendah di seluruh Indonesia. 1,7 dibanding 4 itu kan jauh banget ya. Jadi maka wajar perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah dengan UMP yang sangat tinggi tersebut itu akan memilih ke Jawa Tengah. Kenapa? Karena infrastruktur jalan tol sudah dibuatkan, tanpa mempedulikan orang-orang yang tanahnya digusur untuk jalan tol yang sampai hari ini, sampai detik ini masih menghasilkan satu konflik. Mereka tidak peduli dengan pembangunan atau operasionalisasi dari satu pabrik PLTU yang itu kemudian mencemari satu lingkungannya masyarakat, itu nggak dipedulikan sama sekali oleh pemerintah dengan alasan membuka lapangan pekerjaan. Padahal nilai kerusakan yang ada dibanding dengan lapangan pekerjaan yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah yang saya bilang itu adalah mitos, itu nggak sebanding. Oke. Situasinya begitu ya kira-kira. Jadi kalau teman-teman sih di Jawa Tengah, artinya dalam waktu dekat ini dalam posisi siap-siap. Yes, udah mendekati merah nih Bang. Ya betul. Baiklah teman-teman, ini udah 1 jam lebih. Aku cuma pengen closing aja dari masing-masing. Tapi closingnya sederhana. Sebutkan satu pasal di Undang-Undang Minerba yang sedang dijar oleh kawan-kawan. Yang menurut kawan-kawan, ini pasalnya sangat tidak layak. Kita mulai dari Eti dulu. Iya, pasal 172, Bang. Saya bilang, kenapa pasal 172? Sejak saya masuk LBH, saya banyak mendampingi masyarakat, petani, nelayan, buruh, mahasiswa yang dikriminalkan karena aktivitasnya yang memperjuangkan lingkungan hidup. Joko Priyanto dan kawan-kawan lainnya itu dikriminalkan karena mereka sedang dalam rangka
menolak penambangan yang itu akan merusak lingkungan hidup mereka, satu warisan yang ingin mereka wariskan kepada anak cucu mereka sebagai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu bayangin nggak kalau pasal 172 itu tetap dipertahankan dengan orang yang merintangi atau mengganggu tambang yang memiliki izin itu dipidana dengan pidana 1 tahun penjara atau denda 100 juta. Kira-kira itu masuk akal nggak untuk kepala kita? Buat saya tidak. Gitu. Pasal 162 ya, Ti? Sorry, ya 162. Kriminalisasi. Ya, kriminalisasi. Ini agak nyambung ya. Etis selalu anti kriminalisasi karena titik awal kesadarannya ketika melihat orang dikriminalisasi di koran, terus kemudian lihat cerita print juga, dan sekarang juga menurut etis satu pasal yang sangat krusial gitu, itu 162. Ya, 162, betul. Oke. Sip. Terima kasih ya, Ti. Thank you, Bang Yogi. Pak Jamil. Ya. Ya, sebentar. Tadi ada ini. Ada gimana? Satu pasal krusial yang menurut Jamil ini memang mutlak nih harus nggak layak lah ada di undang-undang itu. Pastinya semua pasal krusial ya, tapi satu aja. Iya, undang-undang Minerba itu memang perlu perubahan sebetulnya. Harus diubah karena faktanya selama ini banyak sekali masalahnya, tapi bukan seperti sekarang perubahannya. Nah, kalau ditanya pasal berapa ya, aku ngelihatnya pasal ini ya, soal pengalihan kewenangan tuh dari daerah ke pemerintah pusat, pasal 4 ayat 2 beserta pasal-pasal lain yang ngikutin, karena banyak banget yang terkait dengan pasal 4 ayat 2 itu. Kenapa ini jadi persoalan? Kenapa jadi masalah? Karena kita negara kepulauan yang betul luas ya, juga punya mandat sentralisasi di mana ketika kewenangan untuk memberikan izin diberikan kepada pemerintah pusat, itu artinya kewenangan untuk mengawasi, kewenangan untuk memberikan sanksi, itu juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara tadi kita cerita udah panjang tuh, tambang ini lokasi tidak semua di kota yang mudah pengawasannya. Ada juga di hutan belantara, bahkan di ujung pulau perbatasan juga ada tuh. Nah, ketika diserahkan ke pusat ya dapat dipastikan akan banyak kesulitan. Toh selama ini juga provinsi juga banyak kesulitan. Harusnya itu diperkuat, tapi justru ditarik ke pemerintah pusat. Itu satu alasannya. Alasan yang kedua, ada begitu banyak aktivitas kerja-kerja baik itu dilakukan oleh orang-orang biasa di kampung, kelompok masyarakat sipil ya. Bahkan beberapa kepala daerah yang juga turut membuat kebijakan, misalnya moratorium pertambangan tuh. Itu ada di Kalimantan Timur, ada di NTT, juga di Aceh. Meskipun produk hukumnya beda-beda, ada SK gubernur, ada peraturan gubernur atau peraturan daerah. Nah, di mana mereka pada poinnya adalah menghentikan, nggak boleh ada izin tambang baru di wilayahnya. Nah, tapi ketika sekarang ditarik ke pusat, itu artinya usaha atau upaya-upaya untuk membatasi ruang pertambangan yang berdasarkan perhitungan daya rusak, daya dukung, dan daya tampung suatu kawasan yang diterapkan pemerintah daerah, itu jadi nggak berlaku lagi sekarang. Sekarang pemerintah pusat bebas tuh nentuin di mana lokasinya. Padahal mereka nggak tahu di situ ada apa, di situ siapa yang akan menjadi korban dan menderita. Itu selain itu banyak lagi perda-perda yang dibuatnya, misalnya larangan penggunaan jalan umum juga sama tuh. Pokoknya terkait dengan tambang selama ini bisa diurusin oleh pemerintah daerah, sekarang nggak bisa lagi. Nah, aku mau ngasih contoh nih, Bang Yogi. Terbaru nih, yang terbaru di Kalimantan Utara. Kalau kita masih ingat, Sungai Malinau ada satu tambang namanya Kayan Putra Utama Coal. Itu tanggul limbahnya jebol. Mencemarin Sungai Malinau. Sungai Malinau tercemar. Itu dari kasat matanya bisa dilihat. Juga banyak yang mati, ikan, udang ya.
mati itu PDAM stop gitu. Nah, warga melapor ke Dinas SDM Provinsi. Nama kepala dinasnya Ferdi Tanduklangi itu. Setahu kami ini salah satu dinas SDM Provinsi yang bisa diajak bicara, mau ngambil tindakan dia. Bahkan beberapa izin di Kalimantan Utara yang tidak clean and clear dulu direkomendasikan ke gubernur untuk dicabut. Akhirnya dicabut oleh gubernur. Nah, di saat kejadian kemarin, warga ngelapor, jawabannya sangat sederhana sekali jawaban Pak Ferdi ini. Bahwa mereka nggak bisa lagi ngelakuin apa-apa, nggak punya kewenangan karena ada perubahan di Undang-Undang Minerba. Jadi apa manfaatnya SDM provinsi ada kalau mereka tidak berguna gitu kan? Itu juga jadi soal. Jauh lah warga ini aksesnya terhadap keadilan harus ke Jakarta gitu. Itu masalah. Oke. Terima kasih Jamil, terima kasih Eti. Itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan dua insan yang menjadi pemberi bantuan hukum yang mendampingi kawan-kawan yang hari ini sedang mengajukan judicial review. Yang pertama adalah seorang putra kelahiran Sebatik ya, yang perjalanan hidupnya kemudian menghantarkan Jamil ini akhirnya memiliki satu sikap, satu pandangan di mana kemudian tambang itu banyak merugikan rakyat. Dan yang kedua, cerita dari seorang santriwati, Eti, yang kemudian juga perjalanan hidupnya melihat bahwa hari ini atau dari dulu ya, peristiwa ketidakadilan selalu berulang, sehingga kemudian Eti memutuskan, oke, saya harus jadi pemberi bantuan hukum. Dan dalam konteks tambang, Eti sangat belajar dari teman-teman di Kendeng bahwa bertani, bergenerasi, menjaga tanah, menjaga air, itu juga berarti sedang menjamin keberlangsungan generasi. Gitu ya, kawan-kawan, saya tidak ingin panjang-panjang lagi bicara. Sampai ketemu lagi di Energy Talk berikutnya, Story of Us, dari beberapa orang lagi yang nanti akan kita undang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.